Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Kamilasari dari kelas 2 TB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jar lokal atau jaringan lokal akses radio. Jadi pertama-tama pasti kalian berpikir apa sih itu jar lokal? Jadi jar lokal atau jaringan lokal akses radio adalah penyediaan sambungan antara pelanggan dengan sentral lokal menggunakan teknologi radio secara total atau parsial, digunakan untuk mempercepat ketersediaan jaringan lokal sehingga dapat mempercepat pelayanan terutama pada area yang kompetitif. Namun jar lokal juga bisa disebut dengan WLL atau Wireless Local Loop. Jar lokal, jaringan lokal nirkabel atau WLAN adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Link terakhir yang digunakan adalah nirkabel untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Area dapat berjarak dari ruang tunggal ke seluruh kampus. Kemudian ada fungsi-fungsi struktur jaringan radio lokal. Yang pertama ada BTS, yaitu menjebatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan. Kemudian ada BSC, mengontrol beberapa BTS mengenai alokasi jaringan radio. Yang ketiga ada MSC, jaringan jantung dari jaringan GSM yang menangani BSC. Kemudian ada HLR, yaitu database besar yang menyimpan data pelanggan. Kemudian ada MS, yaitu perangkat yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pembicaraan. Kemudian, di sini ada macam-macam jar lokal, yaitu yang pertama, point-to-point atau point-to-multipoint radio, single cell atau large cell. Kemudian yang kedua ada kombinasi antara sistem transmisi point-to-point or point-to-multipoint dengan cordless atau cellular system. Kemudian yang ketiga ada kombinasi antara sistem transmisi point-to-point, point-to-multipoint radio system dengan kabel tembaga. Apa saja sih yang ada pada media transmisi radio? Jadi ada beberapa yang telah saya rangkum. Yang pertama bisa kita lihat yaitu pembagian band frekuensi. Pembagian band frekuensi dan karakteristik tiap band penggunaan frekuensi radio sangat tergantung pada tujuan dan sifat aplikasinya. Yang menjadi pertimbangan adalah jarak, iklim, dan kondisi lapangan, serta kapasitas. Pembagian band frekuensi ini ditentukan dengan kesepakatan dalam ITU. Yang kedua ada arsitektur GSM. Karakteristiknya yang open standard interface memungkinkan vendor-vendor untuk ikut mengembangkan instrumennya pada sisi jaringan network, jangkauan luas, interoperabilitas, serta kemudahan pengguna SIM card pada handset yang berbeda tanpa mengurangi fungsi konektivitasnya. Ini merupakan beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan jaringan GSM sedemikian pesat pada kurun waktu beberapa tahun terakhir. Sekian presentasi dari saya mengenai jar lokal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.